Itulah sekelumit gambaran tentang bagaimana siswa belajar dengan suasana yang menyenangkan pada saat pembelajaran tatap muka. Saat ini, perkenalkan nama saya Lailatul Hamidah sebagai calon guru penggerak Angkatan 2 dari SMP Negeri 2 Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Saya akan berusaha menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran saya sebagai aksi nyata modul 1.1 meskipun dalam masa pandemi siswa melaksanakan pembelajaran secara luring. Adapun latar belakang adalah masa pandemi yang menuntut siswa untuk melaksanakan pembelajaran daring tidak berarti membuat siswa tidak bisa menerapkan makna filosofi Ki Hajar Dewantara. Prinsip merdeka belajar serta budaya positif harus tetap tertanamkan pada diri siswa. Tujuan: dengan melalui diskusi kelompok pada Zoom meeting, siswa mampu berbagi ide untuk menghasilkan sebuah karya tulis yang tertuang pada media yang penuh dengan kreativitas. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu ditunjukkan dengan berdoa sebelum dan sesudah belajar. 2. Berpikir kritis. Siswa mengungkapkan ide-ide mereka. 3. Bergotong royong. Siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling berbagi ide dan pendapat. 4. Percaya diri. Siswa menceritakan hasil karya tulisnya. 5. Kreatif. Siswa menuangkan hasil karya tulisnya pada media yang menarik. 6. Bijak dalam menggunakan sosial media. Siswa menggunakan Instagram untuk mengumpulkan hasil karya tulisnya. 7. Mandiri. Siswa diberi tugas secara individu sebagai tugas di rumah. Dalam kegiatan pembelajaran terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pendahuluan diawali dengan memberi salam dan dilanjutkan dengan mengecek kehadiran siswa. Jika siswa sudah hadir semua dan siap, dipimpin dengan berdoa. Setelah berdoa, saya bertugas untuk mengecek kesiapan siswa apakah mereka sudah siap untuk belajar. Dan otomatis saya juga harus mendorong dan memotivasi siswa. Setelah itu, saya memberikan kesepakatan kepada siswa tentang yang akan kita lakukan saat pembelajaran. Kemudian, saya tunjukkan langkah-langkah pembelajaran, aktivitas yang akan mereka lakukan dalam pembelajaran. Sebagai kegiatan inti, 1 adalah mereview tentang materi sebelumnya, yaitu tentang descriptive text. Di sini siswa diajak berpikir kreatif, diajak berpikir kritis tentang apa itu descriptive text, language features, dan juga generic structure-nya agar nanti pada saat menulis sebuah teks deskriptif, siswa tidak akan membuat kesalahan. Setelah siswa memberikan ide-idenya tadi tentang descriptive text, barulah dari hasil itu kita tunjukkan apa itu descriptive text, bagaimana generic structure-nya, bagaimana language features-nya. Setelah siswa paham, kemudian saya berikan guided questions, pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat siswa lebih mudah untuk mengungkapkan ide-idenya dalam tulisan My Favorite Teacher. Saatnya siswa akan menulis sebuah teks deskriptif dengan tema My Favorite Teacher. Siswa mengidentifikasi guru-guru yang mengajar mereka dan mereka memilih salah satu guru yang merupakan favorit mereka untuk mereka deskripsikan di dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3 atau 4 siswa. Kemudian setelah itu siswa
mulai masuk pada ruang-ruang kecil atau breakout rooms. Siswa sudah berada di dalam breakout rooms, dan saya tidak lupa untuk terus mengecek keaktifan mereka, juga memotivasi mereka dalam kelompok-kelompok kecil. Setelah selesai waktunya, mereka kembali kepada room utama untuk menceritakan dari hasil karya tulisnya tentang my favorite teacher dalam bentuk descriptive text. Setelah selesai, pada kegiatan penutup, menyimpulkan materi, saya dan siswa menyimpulkan atas materi yang sudah kita pelajari selama pembelajaran. Kemudian, merefleksi atas pembelajaran yang kami lakukan. Dan sebelum diakhiri dengan doa, saya berikan tugas secara individu agar siswa mampu melaksanakan tugas mandiri mereka, mampu berkreasi, mampu mengeluarkan idenya secara mandiri. Dan inilah hasil karya-karya kerja mereka di dalam kelompok-kelompok kecil yang mereka unggah di dalam Instagram. Saya juga memiliki gerakan membaca setiap hari bagi siswa-siswa yang berminat. Ada 37 siswa yang sudah membaca bacaan atau cerita berbahasa Inggris setiap hari. Semoga budaya positif ini tetap melekat pada diri mereka. The enjoyable situation in studying English motivates me to learn English. I love English. Speaking di Instagram, meskipun pembelajaran jarak jauh, saya tetap bisa berlatih kemampuan speaking saya. By uploading a task in social media during online study, I can encourage my creativity. Saya senang belajar di dalam kelompok-kelompok kecil di dalam kelas karena dapat membuat saya berdiskusi dan saling bertukar pendapat. By reading English story every day, I can enrich my vocabulary and of course, I can improve my English better too. Thank you, ma'am, for making me to read every day. I love my English teacher. I love English. Saya sangat mendukung sebenarnya menanamkan pendidikan. Semoga disiplin yang ditanamkan bisa terus dilaksanakan anak-anak. Kebiasaan membaca bacaan berbahasa Inggris setiap hari membuat kosakata bahasa Inggris anak saya meningkat dan anak saya semakin suka belajar bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembiasaan membaca cerita berbahasa Inggris setiap hari yang disarankan Bu Laila telah membuat Afnani mulai selalu menyisihkan waktunya untuk membaca. Semoga pembiasaan ini bisa semakin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak saya. Wassalam, terima kasih. Dengan terlibatnya 4 guru dari sekolah kami yang mengikuti pendidikan kegiatan guru penggerak, saya berharap hal-hal positif yang teman-teman calon guru penggerak peroleh mampu menggerakkan kami semua menjadi bagian agen perubahan dalam pendidikan. Selamat sore, kami guru bahasa Inggris SMP Negeri Prasmer 7 selalu aktif dalam mengikuti kegiatan MGMPS Bahasa Inggris. Di dalam organisasi MGMPS, kami selalu berbagi pengalaman praktik baik, sehingga ilmu baru yang akan diterima oleh teman sejawat kami dari pendidikan
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Pancasila. Dalam penerapan kehidupan sehari-hari sebagai pemuda pelajar berprofil Pancasila, SMP Negeri 2 Sumberpucung melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu yang pertama, budaya senyum salam sapa. Yang kedua, yaitu budaya untuk literasi dengan 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai. Yang ketiga, yaitu ketika mereka mendapatkan sampah, mereka akan memungut sampah tersebut dan memasukkannya ke dalam tong sampah. Demikian tadi adalah sebagian dari penerapan sebagai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, masih banyak kegiatan positif yang dilakukan oleh pelajar SMP Negeri 2 Sumberpucung. Tapi masih belum banyak yang melaksanakan, sehingga masih banyak kesempurnaan yang perlu diwujudkan. Oleh karena itu, semoga kita selalu menjadi pemuda yang berprofil Pancasila untuk bisa diterapkan